Oke, baik. Oke, baik itu baru-baru kita masuk ke materi. Jadi kita bukan seperti TK bermain sambil belajar, nah artinya kita butuh apa namanya refreshing lah dibilang, ya kan? Tadi kalau Kak Jarina bilang refreshing itu boleh memancing, ya kan? Jangan memancing orang lain. Jadi hari ini kita coba. Nah, tapi di sini tak kemana tadi? Ada tadi saya cari di handphone video animasi, tapi cari video animasi. Baik, teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi hijab dan kobul, ini kan satu langkah yang salah satu rukun yang bisa menghalalkan yang haram. Tapi sebelum itu saya ingin coba, karena kita tadi belajar tentang analogi ataupun filosofi sebuah benda dalam hubungan kita, itu perlu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menggambarkan kehidupan kita ke depan, walaupun yang menentukan itu adalah Allah, tapi kita sebagai hambanya harus ada bargaining ke depan yang harus kita bangun. Karena pernikahan itu bukan hanya seks yang diharapkan. Walaupun banyak orang telah melakukan seks terlebih dahulu sebelum menikah. Banyak contohnya, kita silent aja siapa orangnya, kan begitu. Tapi yang paling tidaknya adalah kita bisa menggambarkan ke depan. Jadi kita ketika nanti berstatus sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, kita tahu bagaimana langkah ke depan. Itu disebut dengan visioner. Walaupun kita umpamanya sekolahnya nggak tinggi ataupun kita jarang belajar, tapi kita harus sebagai seorang visioner. Kenapa? Seorang suami dituntut seperti itu. Kalau seorang suami tidak mempunyai pengetahuan yang matang terhadap rumah tangga, maka kandas. Nah, seperti itu. Karena pernikahan itu, ya, dalam Islam itu kan kapan sih boleh menikah? Dalam Islam ya, ketika perempuan sudah mens, ya kan, sebenarnya sudah dewasa. Laki-laki ketika mimpi basah sudah dewasa. Tapi ini kan bukan cerita biologis. Ini adalah cerita kedewasaan untuk kita. Karena orang yang menikah itu tentu pikiran dewasa, bukan anak-anak. Bedakan. Makanya kalau ada yang umurnya sudah matang dan dia belum dewasa, itu menghambat dia untuk tidak mau menikah. Karena dalam pernikahan itu butuh mental, butuh keberanian, butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh pemahaman di antara perempuan dan laki-laki. Saya menggambarkan rumah tangga itu, pernikahan itu seperti sebuah kapal. Ini saya gambarkan seperti sebuah kapal. Mau secantik apapun kapal yang kita buat, mau sepintar apapun nakoda dalam menakodai kapal itu, ketika kapal itu berada di tengah lautan, pasti kapal itu terombang-ambing. Apapun ceritanya. Saya berani tantang pada hari ini. Kapal secantik apapun yang dibuat oleh luar negeri pasti terombang-ambing di tengah lautan. Begitu juga dengan rumah tangga kita. Mau secantik apa rumah tangga kita buat, mau sesabar apa rumah tangga kita buat, mau sekaya apa rumah tangga kita buat, pasti terombang-ambing di dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang menjadi PR besar di antara kita. Ketika kapal tadi terombang-ambing di lautan, ada dua kemungkinan dan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, maka dia akan melompat dari kapal karena mual muntah. Yang kedua, kapal bisa tenggelam. Yang ketiga, intinya bagaimana kapal itu bisa sampai ke dermaga pantai yang kita harapkan. Ketika ada masalah di rumah tangga, ada tiga juga. Apakah kalian mampu bertahan? Apakah kalian mau mentalakkan atau mau memulangkan? Itu tergantung kawan-kawan. Makanya dalam rumah tangga itu seperti sebuah kapal. Siapa nakodanya adalah seorang suami. Siapa penumpangnya adalah istri. Anak di mana? Anak itu bukanlah termasuk komponen, tapi anak adalah hadiah yang diberikan dari sebuah percintaan berumah tangga. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi makanya kalau dalam rumah tangga itu kan ada orang bilang rumah tangga, kenapa kamu menikah? Karena untuk mencari kebahagiaan. Kalau boleh hari ini saya mengatakan itu dihapus. Kalau saya katakan pernikahan itu bukanlah untuk mencari kebahagiaan, tapi pernikahan adalah wadah untuk menerima permasalahan. Wadah untuk menerima permasalahan. Dan nikah itu masalah. Nikah itu adalah masalah. Kenapa saya bilang masalah coba? Ya pasti ada beban pikiran, pasti ada beban tanggung jawab, pasti ada beban kedewasaan, ya kan? Kalau kita katakan saja dalam ruang lingkupnya menikah itu adalah mencari kebahagiaan, ketika gagal rumah tangga, bercerai siapa yang disalahkan? Pasti agama Islam. Tapi Islam itu mengajarkan hidup bahagia, hidup walaupun. Tapi kenapa rumah tangga itu hancur?
Banyak nggak kawan-kawan yang kawan-kawan sekolahnya yang udah bercerai? Banyak kan? Banyak selingkuh kan? Banyak yang pelakor kan? Banyak kan? Kalau namanya kebahagiaan kok ada hal-hal seperti itu. Nah, karena pernikahan itu adalah wadah menerima permasalahan lah. Ketika ada masalah diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah, problem solvingnya adalah dewasaan. Barulah kenapa dibilang pernikahan itu adalah ibadah sepanjang hidup, sepanjang masa. Bukan hanya semasa. Kalaulah pernikahan itu ibadah sepanjang masa, kita contoh sholat maghrib. Sholat maghrib ibadah nggak? Kalau kita sholat maghrib sendiri paling lama 5 menit. Dalam 5 menit banyak nggak cobaannya? Banyak. Yang muka kita gatal kena air wudhu lah, yang pikiran kita kesana kemari lah, betul nggak? Yang pinggang kita sakit, apalagi ibadah sepanjang. Nah, makanya pahala daripada orang beribadah dalam pernikahan ini yang tanggung jawabnya adalah besar, ya kan? Maka hadiahnya adalah surga. Nggak mungkin kita menuju surga kalau nggak ada masalah. Dalam Islamnya semakin tinggi iman seseorang, maka semakin banyak dikasih coba. Makanya rumah tangga itu nggak ada yang langgeng. Pasti ada sering berantem. Tapi ketika berantem selesaikan dengan Islam. Ketika duit nggak ada selesaikan dengan Islam. Ketika ada masalah selesaikan dengan Islam. Karena Islam mengajarkan ini solusinya. Ibaratnya penyakit pasti ada obat. Begitu juga rumah tangga. Ketika ada masalah pasti ada cara menyelesaikan. Itulah video yang saya hilang tadi saya bilang. Hilang videonya. Sorry ya. Ada videonya. Anak saya suka video video kartun. Tapi itu bisa menginspirasi kita dalam pembukaan. Kita tahu. Saya ingatnya yang ingatan gajah aja. Tapi belum videonya. Oke? Sudah paham di situ. Tapi kalau ada yang komplain terhadap saya bilang pernikahan itu adalah bukan mencari kebahagiaan, saya mohon maaf, ini kan persepsi saya, ya kan, persepsi saya. Apapun ceritanya, ketika sebelum menikah saja udah banyak masalah, betul nggak? Dia cari baju seragam untuk tunangan, cemberut sana, cemberut sini, warna hijau, warna semuanya, ya kan? Apalagi laki-laki, ya kan? Antaran uang hangus, uang sinamotnya lagi. Ya kan, yang ini minta cincin, minta sawit 2 hektar, minta gedung ruko 4 pintu, kan banyak masalah. Ya kan? Tetapi ada pertanyaan yang menurut saya itu sederhana, tetapi ini penting. Kalaulah rumah tangga itu adalah ibadah sepanjang masa, pertanyaan saya saat yang pertama, sudah sejauh mana kalian libatkan Allah dalam hubungan kalian? Yang namanya ibadah pasti mengkaitkan Allah. Pertanyaan pertama, sejauh mana kalian libatkan Allah dalam hubungan kalian yang udah menikah? Tadi coba. Sudah sejauh mana engkau libatkan Allah dalam hubungan Mbak sampai Mbak sudah menikah? Atau nggak melibatkan Allah? Nggak penting itu. Ada nggak gitu? Atau kalian melibatkan Satpol PP dalam menikah kalian? Ya kan? Enggak, itu ya bercanda aja ya. Coba, sudah sejauh mana? Libatkan Allah enggak dalam hubungan kalian? Banyak. Ya, melibatkan. Yang ini, yang mau menikah? Melibatkan. Pertanyaan kedua, kapan mulai kita melibatkan Allah dalam hubungan kalian? Sejak kapan, Mas? Malam, Pak. Jangan apa-apa. Ini kan pendapat. Nggak boleh kita menyalahkan pendapat. Ya coba. Akad, Pak. Ketika akad sudah melibatkan Allah, dari itu awal mulanya, ya nggak apa-apa. Semuanya, atau Kemarin, Pak. Sebelum. Nah inilah masa hukum di sini, coba. Sejak kapan melibatkan Allah dalam hukum? Mana pasangannya? Ini, coba sejak kapan mulai melibatkan Allah dalam hukum kalian? Yang pertamanya kapan? Ya kan? Padahal kalian sudah melibatkan Allah jauh sebelumnya. Tapi kalian melibatkan Allah itu di hal-hal yang negatif. Contoh umpamanya malam mingguan, Allah janganlah ketahuan ya Allah. Betul kan? Ya kan? Pasti cerita kan? Itu
Itu mayoritasnya, tapi saya nggak mengklaim kawan-kawan kalau di sini baik-baik semua. Ini muka-muka pemuda masjid semua, ya kan? Ini pemuka-pemuka ibu-ibu pemuda semua, ya kan? Kadang banyak orang melibatkan Allah di situ. Datang malam minggu, ya kan? Udah dikubur nih. Allah janganlah ketahuan, ya Allah janganlah ketahuan, ya kan? Nah, itu terkadang kita melibatkan kegiatan kita dengan Allah itu kadang kita menampakkan yang salah. Seharusnya apa? Ketika kita melibatkan Allah itu yang pertama adalah istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Betul nggak ini betul-betul calon di Allah? Ada yang menikah ini ya kan? Nyesal nggak dapat dia itu dan nyesal dapat Bapak. istikharah itu kawan-kawan bukan hanya kita istikharahnya ketika ada calon 2 orang atau ada calon 3 enggak. 1 orang pun calon kita harus istikharah. Mana tahu yang satu ini brengsek. Romantisnya Allah itu kan begini. Allah itu kan sengaja mempertemukan kita dengan orang yang salah sebelum dipertemukan dengan orang yang walaupun yang pergi itu berbeda dengan 1000 orang yang akan datang. Nah di situ kita libatkan Allah. Kalau akad wajar lah, wajib melibatkan Allah karena kita diberi istighfar 2 kali syahadat. Kalau ada yang menikah tak melibatkan Allah itu luar biasa. Nah, seperti itu. Ya. Nah itu yang kesekian kali. Selanjutnya ketika yang udah menikah nih, saya contoh yang udah menikah lah, yang udah lebih senior dibandingkan kawan-kawan. Ya kan? Yang udah apa? Yang udah senioritas kita. Ya kan? Pernah nggak berpikir atau teman-teman setuju nggak menurut pendapat saya ini? Orang yang udah menikah, hari itu dia menikah sampai nanti dia 40 tahun, 50 tahun ke depan, semakin banyak pula mendapatkan, mengetahui, tahu kekurangan. Betul nggak? Setuju nggak dengan saya? Jadi semakin hari bukan semakin tampak kelebihan, tapi semakin hari semakin tampak kekurangan. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Coba udah berapa hari nikahnya? Dari Sabtu, Pak. Udah nampak kekurangannya? Belum. Yang lebih yang nampak dia. Yang lebih. Oke, kenapa saya bilang begitu? Mbak-mbak dan mas-masnya. Nah, karena sebelum menikah ini, kalau kita belajar fisika ada namanya gaya magnetik, gaya tarik menarik, Iya. ya kan? Ada aksi maka ada reaksi, ya kan? Saya tarik begini, pasti reaksinya bergeser, ya kan? Kawan-kawan sebelum nikah daya magnetik ini luar biasa, negatif sama positif saling tarik menarik. Kenapa demikian? Ketika seorang laki-laki mau bermain silaturahmi di rumah perempuan, pasti dia menampakkan nilai-nilai positif saja. Apa contohnya? Pakai sepeda motor, atau kita nggak punya mobil, rental mobil, ya kan? Pakai minyak rambut pomade umpamanya kan, ya kan? Pakai kemeja klimis umpamanya kan, sepatu pansus dasi kupu-kupu umpamanya kan. Nah, datang kita ke rumah perempuan, perempuan begitu juga, yang menampakkan dia hanya nilai positif aja. Apa contohnya? Disiapkan lontongnya, kue lapisnya, lemeknya, umpamanya, kue kembang loyangnya, umpamanya, ya kan? Menampakkan wajah yang begitu anggunnya, parfumnya, skincare-nya, apalagi bulu matanya, ya kan? Setelah menikah habis nih. Setelah menikah pasti habis. Nah, ketika kalian selama itu menikah, ketika semakin tampak kekurangan, pertanyaan yang sangat besar, mampu nggak untuk bertahan? Yang nggak bertahan itulah maka ada perceraian, ada KDRT, ada hilang mati rasa. Jangan salah, di pernikahan itu ada mati rasa, nggak ada lagi daya tarik, artinya nggak mood lagi, udah macam orang asing aja di rumah itu ada. Nah seperti itu, makanya saya bilang tadi pernikahan itu adalah wadah untuk menerima permasalahan. Saya tanya kawan-kawan, ada nggak rumah tangga yang hari ini nggak pernah berantem? Pasti berantem. Nggak ada cerita. Saya aja pernah berantem. Pernikahan saya belum sampai 2 tahun pernikahan, tapi ini udah habis. Kan? Anak saya udah 1. Tapi kan Islam mengajarkan kalau berantem, ini loh solusinya. Bukan berantem, solusinya apa? Tulis di Facebook.
nggak itu solusinya. Atau solusinya curhat sama mantan, atau langsung curhat sama orang tua. Jangan. Banyak nggak sekarang? Ya kan? Yang nunggak arisan aja ditaruh di Facebook, di tag, ya kan? Di Pekanbaru lebih pasar lagi, yang dipasang di playoper, ya kan? Wah, orang badan baju. Nah itu hati-hati. Nah, enggak begitu. Dalam Islam itu tabayun. Makanya saya ngasih solusi, ketika kalian berantem itu, ya kan, selesaikan dalam kamar. Dan arti bukan yang itu maksudnya ya, artinya. Jadi setelah selesai dalam kamar, ketika keluar kamar itu udah enak, fresh. Laki-laki enak bekerja, perempuan enak masak, nggak ada lagi merengut. Selesai di kamar, kompromi. Tempat yang sakral itu di kamar bagi suami istri, bukan hanya untuk hubungan intim saja, tapi menyelesaikan masalah, bangun berjemik, sholat di kamar, atau sunat tahajud, istiqoroh, itu dia. Jadi ketika keluar dari kamar, udah lega, begitu ya kan?